Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok anatomi. Di sini kami akan menjelaskan kasus anatomi respirasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novia Lauren. Nama saya Jennifer Natania. Nama saya Rangga Sinaga. Nama saya Winda Timah Marito. Nama saya Feby Rosalina. Dan nama saya Syarif Martamawi Nambarbani. Selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama saya akan membacakan deskripsi kasus anatomi respirasi. Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke klinik gizi dengan keluhan sesak napas ringan saat beraktivitas dan mudah lelah. Dia memiliki riwayat diet rendah kalori selama 6 bulan terakhir karena ingin menurunkan berat badan dengan cepat. Selama periode tersebut, dia juga menghindari makan yang kaya protein dan lemak, lebih banyak mengonsumsi makanan rendah lemak, dan jarang mengonsumsi produk hewani. Pasien mengalami penurunan berat badan yang signifikan, tetapi juga melaporkan kekuatan otot yang menurun dan sering merasa lemah. Pada pemeriksaan fisik, pasien memiliki IMT sebesar 16 kg per meter kuadrat. Kategori kurang gizi, dengan massa otot tanpa berkurang. Pasien juga memiliki frekuensi napas 24 kali per menit, dengan suara napas normal saat auskultasi, tetapi saturasi oksigen sedikit menurun yaitu sekitar 94%. Dengan riwayat gizi, konsumsi kalori sekitar 900 sampai 1000 kilokalori, asupan protein kurang dari 40 gram, dan yang terakhir tidak ada mengkonsumsi lemak seperti omega 3 dan omega 6. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana malnutrisi, terutama kekurangan protein dan energi, bisa memengaruhi struktur otot pernapasan yaitu diafragma dan otot interkostal? Jelaskan mekanisme fisiologis yang terlibat. Baik, siapa yang ingin menanggapi duluan? Baik, saudari sharing. Menurut jurnal ilmiah keperawatan Indonesia yang berjudul Hubungan Antara Status Nutrisi dan Penggunaan Alat Bantu Napas pada Pasien di ACU, dijelaskan bahwa malnutrisi dapat mengakibatkan hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipokalsemia, dan hipokalemia yang dapat menyebabkan kelemahan pada otot pernapasan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan pernapasan serta menghambat proses ventilator. Kekurangan kalori dan protein tubuh juga dapat mengakibatkan penurunan massa otot diafragma. Hal ini mengakibatkan pemberian kalori tambahan harus dilakukan. Namun pemberian kalori yang berlebihan juga pun harus dihindari karena dapat meningkatkan ventilasi. Saudari Jennifer, saya persilakan untuk menanggapi. Yang bagian pertama itu ada pengaruh malnutrisi. Pengaruh malnutrisi dari jurnal internasional Environment Rest Kesehatan Masyarakat 2011. Pengaruh malnutrisi terhadap struktur alat pernapasan itu yang pertama ada atrofi otot, yang kedua ada penurunan daya tahan, yang ketiga ada gangguan fungsi respirasi. Nah, bagian yang ke-B-nya itu ada mekanisme fisiologis yang terlibat. Yang pertama, menurut jurnal The American Journal of Clinical Nutrition menguraikan bahwa hubungan antara malnutrisi terhadap otot pernapasan. Mekanisme fisiologis malnutrisi terhadap otot pernapasan yang pertama, manusia mengalami penurunan massa otot yang dimana malnutrisi menyebabkan penurunan kalori dan protein. Terus yang kedua, penurunan kekuatan dan daya tahan otot. Selain penurunan massa otot, malnutrisi juga berdampak pada komposisi serat otot. Kekurangan energi dan protein menyebabkan pergeseran komposisi otot ke serat yang lebih lemah sehingga membuat tubuh lebih cepat lelah. Dan yang ketiga, penurunan sintesis protein. Kekurangan asupan protein akibat malnutrisi mengurangi sintesis protein yang diperlukan untuk regenerasi dan perbaikan otot. Akibatnya, otot-otot pernapasan menjadi rentan terhadap kerusakan. Terima kasih. Oke, baik, untuk saudari sharing atau apakah ingin menanggapi kembali? Baik, kita lanjut ke nomor
B. Kenapa pasien ini mengalami sesak nafas saat aktivitas ringan? Analisis kaitannya dengan kondisi otot pernapasan dan status gizi yang rendah. Baik, siapa yang mau menanggapi? Baik. Jadi yang pertama kita analisis dulu si pasien ini. Jadi pasien ini seorang wanita dengan usia 28 tahun harus mencapai angka kecukupan gizi sebagai berikut. Yang pertama, dengan berat badan 54 kg, tinggi badan 159 cm, energi 2250 kalori, protein 56 gram, omega 6 12 gram, omega 3 1,1 gram. Jadi, karena wanita tersebut mengalami malnutrisi yang cukup parah, yakni dengan IMT 16 kg meter pangkat 2, otomatis jumlah protein yang dimiliki juga sedikit. Skor protein yang ada pada tulang diafragma dan rusuk mempengaruhi kinerja dalam tubuh dalam melakukan aktivitas jika mengalami defisiensi. Jadi, kondisi otot pernapasan menjadi tidak stabil dan kinerjanya pun tidak optimal dalam melakukan proses inspirasi dan ekspirasi sekalipun dalam aktivitas ringan. Terima kasih. Baik, Saudari Sherin, saya persilakan untuk menanggapi. Tetapi menurut jurnal yang saya baca yaitu jurnal kebidanan yang berjudul Hubungan Status Gizi dengan Pemakaian Alat Bantu Nafas pada Pasien IHCU, jelaskan bahwa status gizi bisa mempengaruhi fungsi paru-paru. Hal gizi bisa menyebabkan ketidakberhasilan fungsi pernapasan. Status gizi adalah sebagian prediktor pada manajemen masalah pernapasan. Oleh karena itu memerlukan monitoring pada status gizi. Hal gizi secara tidak langsung dapat menyebabkan kelemahan pada otot pernapasan dikarenakan mal gizi dapat menyebabkan hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipokalsemia, dan hipokalemia. Kelemahan otot pernapasan dapat menimbulkan terjadinya hambatan pernapasan dan proses warning alat bantu pernapasan. Defisit kalori dan protein tubuh bisa menimbulkan kelemahan pada massa otot diafragma. Oleh karena itu perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan kalori tambahan yang terkontrol. Kelebihan pemberian kalori juga dapat meningkatkan ventilasi. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan nomor 2A. Evaluasilah dampak jangka panjang dari malnutrisi pada sistem respirasi. Apa yang bisa terjadi jika pasien tidak memperbaiki status gizinya dalam waktu dekat? Baik, siapa yang ingin menanggapi? Baik. Menurut jurnal Pharmacy of Tanjung Pura yang berjudul Pengaruh Malnutrisi Terhadap Perilaku dan Indeks Organ pada Tikus yang Diinduksi Pakan Formulasi Rendah Protein, dijelaskan bahwa malnutrisi merupakan suatu keadaan kekurangan, kelebihan atau ketidakseimbangan dari energi, protein, dan nutrisi lain yang berdampak buruk pada bentuk tubuh, fungsi tubuh, dan klinik. Asupan nutrisi yang buruk pada keadaan malnutrisi berpotensi menyebabkan kelainan metabolik, perubahan fisiologis tubuh, penurunan fungsi organ atau jaringan, serta hilangnya massa tubuh. Malnutrisi dapat mempengaruhi struktur, elastisitas, fungsi paru, kekuatan dan ketahanan otot pernapasan, mekanisme pertahanan imunitas paru, dan pengaturan napas. Secara lebih rinci, defisiensi protein dapat menyebabkan kadar hemoglobin yang dibawa ke organ paru-paru menjadi rendah, sehingga kemampuan darah membawa oksigen menurun. Rendahnya kadar mineral yang masuk ke dalam paru-paru bertanggung jawab atas kolapsnya alveoli, sehingga menaikkan kerja pernapasan. Paru-paru yang bekerja lebih keras pada kondisi malnutrisi berisiko menyebabkan kerusakan paru akibat kerja yang berlebih, dan asupan gizi yang berkurang dapat memperparah kondisi tersebut. Baik, terima kasih tanggapan yang diberikan oleh Saudari Sherin. Apakah Saudari Rahel ingin menanggapi? Ya, saya ingin menanggapi tanggapan dari Sherin, yaitu jika pasien tidak segera memperbaiki status gizinya, kemungkinan besar akan terjadi masalah pernapasan yang signifikan, juga termasuk peningkatan risiko infeksi pernapasan, gangguan fungsi paru-paru, dan peningkatan risiko penyakit pernapasan dewasa seperti asma, PPOK, dan kanker paru-paru. Jika tidak segera diperbaiki status gizi pasien, maka kemungkinan besar akan terjadi kematian pada pasien. Yang saya dapatkan dari jurnal The Impact of Malnutrition on the Developing Look and Long-Term Health. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Saudari Rahel. Apakah Saudari Sherin setuju?
Kita lanjut ke nomor 2B. Menurut kalian, apakah kondisi pernapasan pasien lebih disebabkan oleh status gizinya yang rendah atau ada faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan? Jelaskan evaluasi kalian berdasarkan data yang tersedia. Baik, siapa yang ingin menjawab? Menurut saya, jika pada bayi yang memiliki kondisi pernapasan yang kurang baik, biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi sewaktu ia di kandungan. Menurut what we know and can do for our patients, jika pada umumnya kondisi pernapasan tidak hanya dikarenakan kekurangan gizi, tetapi ada faktor lain seperti penyakit paru-paru, obstruktif kronis disebabkan kebiasaan merokok, terpapar polusi udara. Dengan mempertimbangkan semua aspek seperti riwayat kesehatannya, status gizinya, serta bagaimana dengan lingkungan pasien, kita dapat lebih memahami penyebab kondisi pernapasan pasien. Jadi pernapasan pasien tidak hanya disebabkan oleh status gizi. Kita bisa mengecek pasien untuk melihat apa saja riwayat kesehatannya serta bagaimana dengan lingkungannya. Baik, Saudari Sherin, saya persilakan untuk menanggapi. Tetapi menurut jurnal yang saya baca, yaitu jurnal Aisyah Medika yang berjudul Analisis Pengaruh Aktivitas Fisik dan Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Asma, menjelaskan bahwa penyakit asma merupakan penyakit yang menyebabkan paru, menyebabkan episode ingin berulang, sesak napas dan batuk di malam hari atau dini hari. Asma dapat dikendalikan dengan minum obat dan menghindari pencetus yang dapat menyebabkan serangan. Jadi, mengapa pasien ini mengalami sesak napas saat aktivitas ringan? Karena wanita tersebut mengalami malnutrisi yang cukup parah. Malnutrisi merupakan suatu keadaan kekurangan, kelebihan atau tidak keseimbangan dari energi, protein dan nutrisi yang berdampak buruk pada bentuk tubuh, fungsi tubuh dan klinik. Baik, Saudara Raila, apakah setuju? Baik, demikianlah diskusi nomor 2. Soal nomor 3A, rancang rencana diet yang seimbang untuk membantu pasien memperbaiki kekurangan gizinya, khususnya untuk mendukung fungsi otot pernafasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Apa nutrisi yang harus difokuskan dan bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhannya? Baik, siapa yang ingin menjawab? Nutrisi utama yang sangat dibutuhkan untuk mendukung fungsi otot pernapasan dan kapasitas paru-paru yaitu protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Sebuah protein yang dapat kita peroleh yaitu dari daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu, dan kacang-kacangan. Baik, Saudari Feby, saya persilakan untuk menanggapi. Saya di sini ingin menambahkan yaitu nutrisi utama yang harus difokuskan yaitu nutrisi pada protein. Protein ini tentunya penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan yang berasal dari sumber ikan, ayam, dan kacang-kacangan. Nutrisi utama yang kedua yaitu karbohidrat yang kompleks. Hal ini merupakan sumber energi utama juga. Hal ini dapat kita dapatkan dari biji-bijian yang diperoleh dari minyak zaitun dan alpukat. Nutrisi utama yang ketiga yaitu vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini tentunya terutama pada vitamin C dan D untuk mendukung sistem imun. Nutrisi utama yang terakhir yaitu serat, yang dimana serat ini dapat mendukung pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Baik, apakah Saudari Rahel setuju dengan tanggapan yang diberikan oleh Saudari Feby? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3B. Jika Anda ingin membuat program edukasi gizi bagi pasien yang mencukup penjelasan tentang pentingnya nutrisi untuk sistem pernapasan, bagaimana kalian akan menyusunnya? Pertimbangkan pendekatan yang memotivasi pasien untuk mengubah pola makan secara sehat. Baik, siapa yang ingin duluan? Saya untuk menyusun program edukasi gizi yang efektif bagi pasien tersebut, terutama dalam konteks mendukung sistem pernapasan, yaitu yang pertama yaitu tentunya menganalisis kebutuhannya. Hal ini dapat kita lakukan dalam penilaian awal untuk memahami status gizi dan kebutuhan spesifik dari pasien tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan konten ataupun materi yang dapat kita jelaskan, tentunya
dan omega 3. Yang ketiga yaitu melakukan monitoring dan mengevaluasi. Hal ini tentunya penting untuk memberikan pemahaman dan perubahan status gizi pada pasien tersebut. Yang ketiga yang keempat yaitu mengajak pasien dalam merencanakan menu harian yang seimbang dan sesuai dengan panduan gizi pasien tersebut. Baik, saya beri kesempatan untuk saudara Rahel berbagi. Cara membuat program edukasi gizi itu yang pertama itu mengumpulkan data, dan yang kedua mengumpulkan informasi mengenai masalah sistem pernapasan. Yang ketiga itu menetapkan lokasi dan waktu dalam menyampaikan program edukasi gizi pada pasien. Pendekatan untuk memotivasi pasien dalam mengubah pola makan secara sehat itu dengan mendengarkan keluhan yang dari para pengidap penyakit sistem pernapasan. Kemudian kita memberikan pertanyaan kepada mereka mengenai apa yang mereka ketahui tentang makanan yang bergizi dan bagaimana cara-caranya untuk hidup lebih sehat. Yang ketiga itu memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh komunikan tentang apa saja faktor yang dapat menimbulkan penyakit sistem pernapasan, seperti salah satu faktornya yaitu kekurangan nutrisi. Kemudian untuk memberikan kepercayaan serta mendukung edukasi yang kita berikan tadi, kita dapat menunjukkan hasil yang sudah kita peroleh, yaitu mengubah pola makan karena pemulihan sistem pernapasan. Yang terakhir itu memberikan semacam alat bantuan untuk pemeriksaan kesehatan pada sistem pernapasan kepada puskesmas yang ada di sekitaran lokasi penyuluhan. Baik, jawaban yang cukup kompleks. Oke, untuk saudari Feby ada lagi yang ingin tambahkan? Saya ingin menambahkan untuk menyusun program edukasi gizi yang dapat memotivasi pasien dalam mengubah pola makan secara sehat, yaitu tentunya kita harus memberikan pendidikan secara nutrisi, di mana memberikan penjelasan tentang pentingnya nutrisi tersebut, terutama untuk sistem pernapasan. Misalnya, bagaimana vitamin D dan protein mendukung fungsi paru-paru dan kekuatan otot pernapasan pasien tersebut. Yang kedua yaitu melakukan praktik masak yang sehat. Dalam menyelenggarakan sesi memasak ini, tentunya kita dapat mengajarkan cara menyiapkan makanan sehat dengan bahan yang mudah didapat, dan tentunya kita dapat melakukan evaluasi secara berkala dengan untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik secara positif. Baik, terima kasih. Baik, oke. Kita selesai untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan nomor 4A. Berdasarkan pemahaman kalian tentang anatomi sistem respirasi dan fungsi otot pernapasan, bagaimana kalian menjelaskan pentingnya protein dalam menjaga kekuatan dan elastisitas otot pernapasan kepada pasien? Siapa yang menjawab dulu? Baik, menurut buku yang saya baca, yaitu buku Ahli Gizi Teori dan Aplikasi oleh Profesor Dr. Hardiansyah MS dan Dewa Nyoman Suparyasa MPS, protein memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai sumber energi, pembentuk enzim, pembentuk antibodi, pertumbuhan, pembangun dan penyimpan zat gizi, dan pembentukan komponen struktural. Jadi, saya akan menyampaikan kepada pasien ini, kalau protein itu tentu penting untuk tubuh karena untuk pembentukan antibodi, yang dimana antibodi itu terdiri, yang dimana antibodi itu sendiri memiliki fungsi untuk menjaga imun dan menghindari infeksi saluran pernapasan. Kekuatan otot diperlukan untuk menghasilkan kontraksi yang cukup kuat agar paru-paru dapat mengembang dan menyusut dengan baik. Elastisitas penting untuk memastikan otot-otot bisa kembali ke posisi awal setelah kontraksi, mendukung ritme pernapasan yang normal dan efisien. Jika otot pernapasan melemah, pasien bisa mengalami sesak nafas atau kelelahan saat bernapas. Oleh karena itu, memastikan asupan protein yang cukup adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan otot pernapasan dan fungsi pernapasan secara keseluruhan. Baik, saudari Feby, saya persilakan untuk menanggapi. Baik, untuk
menjelaskan pentingnya protein dalam menjaga kekuatan dan elastisitas otot pernapasan pada pasien tersebut. Yang pertama yaitu peran protein dalam otot, di mana protein ini merupakan komponen utama yang membangun dan memperbaiki jaringan otot, termasuk otot dalam pernapasan. Otot-otot ini seperti diafragma dan otot interkostal, yang tentunya memerlukan asupan protein yang cukup untuk berfungsi dengan baik dan mempertahankan kekuatan. Yang kedua yaitu elastisitas otot, di mana protein tentunya membantu menjaga elastisitas otot. Hal ini juga tidak kalah penting, yaitu untuk pergerakan efisien saat bernapas. Yang ketiga, karena kekurangan protein tentunya dapat menurunkan penurunan kekuatan dalam otot yang berdampak negatif pada kapasitas paru-paru. Dalam kesimpulannya, bahwa asupan protein yang optimal menurut ahli gizi penting untuk kesehatan otot dan fungsi pernapasan yang baik. Baik, Saudara Winda, apakah setuju? Kita lanjut ke soal nomor 4B. Pertanyaannya, jika pasien juga mengalami defisiensi vitamin D, bagaimana ini bisa memengaruhi fungsi paru dan sistem pernapasannya? Jelaskan interaksi antara nutrisi dan fungsi organ dalam konteks sistem respirasi. Baik, siapa yang terlebih dahulu menjawab? Defisiensi vitamin D dapat mempengaruhi fungsi paru-paru dan sistem pernapasan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu defisiensi vitamin D tentunya dapat berdampak pada fungsi paru-paru dan sistem pernapasan. Beberapa efek yang meliputinya yaitu penurunan fungsi paru-paru. Defisiensi vitamin D tentunya dapat menyebabkan perubahan struktural pada paru-paru dan dapat mengurangi kapasitas dan fungsi pernapasan. Yang kedua yaitu kadar vitamin D yang rendah tentunya dapat meningkatkan respon inflamasi, memperburuk kondisi seperti asma dan mengurangi efektivitas, tetapi kondisi seperti asma dan mengurangi efektivitas terapi kortikosteroid. Yang ketiga yaitu kerentanan terhadap infeksi, di mana vitamin D ini tentunya berperan dalam memodulasi sistem imun. Defisiensinya tentunya dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Hal ini dicetuskan oleh ahli gizi yaitu Dr. Susan Bawarman. Kesimpulannya, dalam menjaga kadar vitamin D yang optimal tentunya sangat penting, yang dimana untuk kesehatan paru-paru dan sistem pernapasan secara keseluruhan. Baik, Saudara Winda. Menurut jurnal Nutritur yang berjudul Pengaruh Suplementasi Vitamin D Terhadap Fungsi Paru pada Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik atau PPOK, studi literatur dijelaskan bahwa vitamin D merupakan salah satu zat gizi yang memegang peran penting dalam sistem imunitas pada paru-paru. Vitamin D mempengaruhi proses regulasi imunitas, inflamasi, atau proliferasi sel. Berbagai data telah menunjukkan bahwa vitamin D dapat bermanfaat sebagai terapi pengobatan maupun pencegahan dalam penyakit yang berkaitan dengan paru. Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan tingkat keparahan berbagai penyakit sistem pernapasan. Dalam bentuk aktif, vitamin D berfungsi untuk menurunkan peradang dalam sistem pernapasan dengan cara menurunkan produksi kemokin dan sitokin. Vitamin D juga berfungsi untuk menyerang infeksi virus, bakteri, dan mikrobakteria pada jaringan paru. Gizi dalam patofisiologi penyakit paru seperti emfisema dan cystic fibrosis diyakini memiliki peran penting. Beberapa jenis makanan dan zat gizi mungkin berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit paru. Jadi dapat dikatakan bahwa vitamin D memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh, terutama pada paru-paru, dengan mengatur respon imun, mengurangi peradangan, dan mencegah infeksi. Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan peningkatan keparahan penyakit pernapasan seperti PPOK. Vitamin ini membantu mengurangi produksi zat peradangan seperti kemokin
dan sitokin, serta melawan infeksi virus dan bakteri di paru-paru. Karena itu, vitamin D bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan dan mengurangi dampak penyakit paru kronis. Baik, saudara Feby, apakah ada yang ingin lagi? Oke. Baik, soal nomor 5A, bagaimana status gizi yang buruk bisa memengaruhi risiko infeksi saluran pernapasan? Jelaskan hubungan antara kekurangan gizi, daya tahan tubuh, dan kesehatan paru dalam konteks anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Oke, yang pertama, bagaimana status gizi yang buruk dapat mempengaruhi risiko infeksi saluran pernapasan? Gizi yang buruk, terutama kekurangan mikronutrien seperti vitamin A, C, D, E, zinc, dan protein mengganggu fungsi imun. Nah, jadi kekurangan nutrisi ini menurunkan kemampuan tubuh di dalam mengenali dan menghancurkan patogen sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi, termasuk infeksi saluran pernapasan. Yang kedua, kerusakan struktur paru-paru. Kekurangan protein dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. Paru-paru yang rusak lebih sulit melakukan pertukaran gas, mengurangi kapasitas paru-paru, dan meningkatkan risiko komplikasi akibat infeksi. Yang ketiga, resistensi terhadap infeksi. Paru-paru yang sehat membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk mempertahankan integritas sel-sel epitel dan produksi surfaktan, yang dimana surfaktan ini adalah zat yang mencegah kolapsnya alveoli. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan kerusakan pada alveoli yang membuat paru-paru lebih rentan terhadap infeksi dan peradangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk saudara Mila menanggapi. Baik, menurut Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science yang berjudul Hubungan Asupan Energi, Asupan Protein, dan Status Gizi terhadap kejadian tuberkulosis pada anak, dijelaskan bahwa malnutrisi telah dikaitkan dengan peningkatan resiko infeksi saluran pernapasan. Beberapa mekanisme dapat mendasari peningkatan resiko dan keparahan infeksi saluran pernapasan pada anak yang mengalami kekurangan gizi. Anak yang menderita malnutrisi dengan infeksi pernapasan mungkin memiliki kekurangan pada imunitas sel tubuh dan respons sel TH1. Keduanya ini penting untuk imunitas tuberkulosis dikarenakan infeksi pernapasan lazim pada anak-anak. Banyak bukti telah muncul tentang faktor resiko infeksi dan hasil yang buruk, termasuk status gizi. Terdapat keterbatasan dalam menerjemahkan resiko dari satu patogen ke patogen lain, sehingga telah diamati bahwa gizi buruk dikaitkan dengan defisiensi imun yang parah, baik bawaan maupun yang dimediasi. Seseorang dengan status gizi yang buruk akan lebih berisiko terkena penyakit tuberkulosis atau TBC, yaitu masalah kesehatan paru-paru. Sehingga pada status gizi buruk mampu mempengaruhi imunitas seseorang, sehingga imunitas orang tersebut akan mengalami penurunan. Banyak pasien tuberkulosis paru yang mengalami penurunan status gizi, sehingga menyebabkan malnutrisi. Faktor penunjang yang berkaitan dengan status gizi pada pasien tuberkulosis paru adalah tingkat kecukupan zat gizi terutama energi dan protein, kebiasaan makan pasien, dan jangka waktu orang tersebut terkena tuberkulosis paru. Oke, baik. Apakah saudari Jennifer setuju dengan tanggapan yang diberikan oleh saudari Yulia? Saya setuju, tapi ada yang mau saya tambahkan. Jadi, menurut jurnal FK Unpad, Undernutrition Effect of Acute Respiratory hubungan antara daya tahan tubuh dan infeksi saluran pernapasan adalah individu dengan status gizi yang buruk memiliki daya tahan tubuh yang rendah, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi bakteri dan virus yang menyerang sistem pernapasan seperti influenza dan pneumonia. Kekurangan energi dan protein juga melemahkan otot-otot pernapasan, termasuk diafragma yang berfungsi untuk memperlancar proses pernapasan. Ini mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi pernapasan dan meningkatkan risiko komplikasi serius. Terima kasih. Oke. Yang terakhir, 5B. Bayangkan pasien ini juga menderita anemia akibat kekurangan zat besi. Bagaimana kalian akan mengintegrasikan pengobatan anemia dan perbaikan status gizi dalam pendekatan gizi yang mendukung fungsi respirasi? Baik, siapa yang ingin menjawab?
menurut jurnal Kesmas Unti Kaluwu Public Health Journal yang berjudul Persepsi Remaja Putri tentang Anemia di Sekolah Menengah Kejurusan SMK Negeri 5 Luwu Timur dijelaskan bahwa anemia adalah suatu keadaan di mana kadar HB atau hemoglobin atau eritrosit lebih rendah dari kadar normal. Dikatakan sebagai anemia bila HB kurang dari 15 gram dalam dan HT kurang dari 41% pada pria dan kurang dari 12 gram atau DL dan HR kurang dari 37% pada wanita. Anemia merupakan kondisi kurang darah yang terjadi bila kadar hemoglobin darah kurang dari normal. Persepsi remaja putri tentang pengobatan anemia defisiensi Fe dicegah dengan memelihara keseimbangan antara asupan zat besi dengan makanan dapat membentuk heme dan non-hem. Heme yaitu zat besi dalam makanan hewani, diantaranya daging sapi, berbagai jenis ikan, hati, kuning telur, tiram, udang. Non-heme yaitu zat besi dari tanaman, diantaranya kacang kedelai, kacang merah, bayam, tahu, kentang, daun telur, dan berbagai jenis sayur dan buah-buahan. Jika kebutuhan zat besi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pada saat penerima anemia, dapat ditambah dengan konsumsi tablet tambah darah dan suplemen Fe. Menurut informan kunci dari petugas kesehatan menyatakan bahwa mengobati atau mencegah anemia yaitu dengan cara minum tablet tambah darah dengan mengikuti petunjuk aturan minum, yakni untuk remaja yang tidak menstruasi hanya boleh minum 1 tablet 1 kali dalam seminggu, sedangkan untuk remaja yang menstruasi dianjurkan meminum tablet tambah darah setiap hari. Baik, saudara Janida, saya persilakan untuk menambah. Oke, jadi untuk mengintegrasikan pengobatan anemia akibat kekurangan zat besi dan perbaikan status gizi dalam pendekatan gizi yang mendukung fungsi respirasi, yang pertama itu kita tingkatkan dulu asupan zat besinya, yaitu dengan cara memakan makanan yang tinggi akan zat besi. Contohnya itu, jadi yang pertama itu caranya adalah dengan meningkatkan asupan zat besi dengan memakan makanan yang kaya akan zat besi. Contohnya seperti daging merah, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, serta mempertimbangkan suplemen zat besi jika diperlukan sesuai rekomendasi dari dokter. Yang kedua, kombinasi dengan vitamin C. Konsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, stroberi, dan paprika bersamaan dengan makanan tinggi zat besi untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Yang ketiga itu diet seimbang. Pastikan diet pasien mencakup semua kelompok makanan yang seimbang, termasuk karbohidrat, protein, lemak sehat, dan serat. Dan ini akan membantu mendukung keseluruhan status gizi dan energi. Yang keempat itu ada monitoring dan penyesuaian, yang dimana di sini melakukan pemantauan secara berkala terhadap status gizi dan kadar hemoglobin, serta disesuaikan juga rencana diet dan pengobatan berdasarkan hasil pemantauan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari Winda, ada yang ingin menambahkan? Kesimpulan yang kami dapat dari diskusi debat anatomi respirasi adalah ternyata malnutrisi dengan kekurangan protein dan lemak seperti omega 3 dan omega 6 dapat memengaruhi struktur otot pernapasan, yaitu otot diafragma dan otot interkostal. Protein miosin pada otot memengaruhi keelastisitasan otot saat berkontraksi dan berelaksasi. Jadi, solusinya adalah dengan pemenuhan nutrisi. Dengan pemenuhan nutrisi, merancang diet yang seimbang, berolahraga secara teratur, dapat meningkatkan keelastisitasan otot pernapasan, khususnya otot diafragma dan otot interkostal. Untuk itu, kita semua dihimbau untuk dapat merancang atau mengkalkulasikan nutrisi yang dipenuhi dalam tubuh kita. Demikian video debat diskusi yang kami tampilkan pada video ini. Lebih kurang kami mohon maaf dan sampai jumpa.